Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kalian semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai mengenal pengetahuan iklim lokal masyarakat Wonokerso, Kabupaten Malang. Pada pengetahuan tradisional tentang iklim telah membantu masyarakat beradaptasi selama beberapa abad. Dampaknya pada pertanian lokal sungguh menakjubkan. Ada profil desa dari desa Wonokerso itu sendiri, yaitu desa Wonokerso terletak di Kecamatan Pagesaji, Kabupaten Malang. Terdiri dari 3 dusun utama yaitu Wonokerso, Senggangeng, Ngepyokan, dan juga masing-masing memiliki karakteristik yang unik. Lokasi pertanian yang dimiliki yaitu didukung oleh iklim lokal dan juga kondusif untuk berbagai jenis tanaman. Adapun kondisi geografis Wonokerso memiliki total luas wilayah desa Wonokerso sebesar 272,5 hektar, lahan persawahan produktif sekitar 163,74 hektar. Yang terakhir, desa ini terletak di antara dataran rendah yang memiliki potensi pertanian yang cukup besar, di mana infrastruktur jalan yang baik mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Terdapat 4 hektar area perkebunan. Adapun karakteristik iklim dari desa Wonokerso diantaranya yaitu saat musim kemarau terjadi pada bulan April hingga September dengan suhu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius. Sedangkan untuk Oktober sampai dengan Mei sesuai dengan hujan 1.000 hingga 2.000 mm per tahun. Yang ketiga, musim pancaroba, di mana pada musim ini periode transisi dengan ciri khas tersendiri. Adapun keunikan iklim desa Wonokerso diantaranya adalah pola iklim yang berbeda. Dengan adanya perbedaan tersebut, memiliki kebanyakan daerah di Indonesia yang hanya memiliki 2 musim. Dalam pergantian musim yang relatif stabil dan juga dapat diprediksi oleh masyarakat mengenai stabilitas musim. Adapun hal yang terakhir mengenai adaptasi pertanian yang mungkin terjadi dalam sistem pertanian yang unik dan juga bertahan sepanjang tahun. Mari kita mengenal jenis-jenis tanah dan juga hubungannya dengan iklim. Tanah lotsol coklat kemerahan, tanah yang dominan dan dikenal dengan linket oleh masyarakat lokal, memiliki kesuburan tinggi untuk pertanian. Yang kedua, curah hujan, pola hujan yang membantu menjaga kesuburan tanah. Yang terakhir, adaptasi tanaman. Berbagai tanaman telah beradaptasi dengan kombinasi jenis tanah dan juga iklim lokal. Pengaruh iklim terhadap musim tanam. Karena petani mampu menyesuaikan waktu tanam berdasarkan pengetahuan musim lokal. Pengairan menggunakan teknik irigasi yang berbeda dengan setiap musim. Yang ketiga, pemilihan tanaman, jenis tanaman spesifik untuk musim kemarau, penghujan, dan juga pancaroba. Yang ketiga, panen, hasil panen optimal yang diberikan pemahaman pada siklus iklim yang tepat. Adapun sistem pengetahuan lokal tentang musim yaitu pengamatan alam, mengalami perilaku hewan, pertumbuhan tanah, dan juga kondisi langit. Yang kedua, warisan pengetahuan yang diturunkan dari generasi ke generasi melalui cerita dan juga praktek secara langsung. Yang ketiga, peran tetua desa yang menjadi penyimpanan dan juga penyebaran pengetahuan iklim tradisional. Dan yang terakhir, verifikasi berkelanjutan yang disempurnakan dalam pengalaman bertani. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kalender pertanian tradisional. Pada kalender pertanian tradisional ini terbagi menjadi 4 musim dengan 4 periode serta 4 tanaman utama. Pada musim kemarau terhitung dari April hingga September dengan tanaman utama palawija, tembakau. Varietas pertanian menggunakan konservasi air. Yang kedua, kemarau pada Yang kedua, penghujan pada bulan Oktober hingga Maret. Tanaman utama yaitu padi dan juga sayur. Pancaroba merupakan periode peralihan. Kita dapat memberikan tanaman-tanaman yang memiliki jangka pendek. Adaptasi masyarakat terhadap perubahan musim diantaranya inovasi lokal yang menciptakan solusi kreatif untuk tantangan iklim. Teknik pertanian khusus dengan metode unik untuk setiap pergantian musim, pengelolaan air dari sistem irigasi dan juga drainase yang beradaptasi. Dan yang terakhir, diversifikasi tanaman. Tanam berbagai jenis tanaman mulai kondisi. Adapun pengetahuan tradisional dan juga modern, yang pertama pengetahuan lokal. Mengamati tanda alam seperti perilaku hewan dan juga pola angin.
Yang kedua, metodologi modern, di mana menggunakan teknologi dan juga modul komputer. Yang ketiga, integrasi keduanya, menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi modern. Adapun memanfaatkan potensi iklim untuk wisata, yaitu wisata edukasi pertanian, edukasi agrotematik, simulasi hidroponik, serta wisata panen musiman. Bedanya itu rest area Wonokerso pada integrasi iklim dan juga pariwisata merupakan menggabungkan konsep kultural tourism. Konsep kultural tourism ini dengan lokasi yang strategis, desainnya mengadaptasi iklim lokal untuk kenyamanan pengunjung. Adapun pemahaman iklim dalam perencanaan pembangunan desa, yaitu yang pertama analisis data iklim, mengumpulkan dan juga menganalisis data iklim historis yang melibatkan pengetahuan lokal dari kajian ilmiah. Yang kedua, perencanaan tata ruang, mendesain layout desa dengan mempertimbangkan pola iklim. Yang ketiga, desain bangunan adaptif, mengembangkan arsitektur yang responsif terhadap 3 musim. Dan yang terakhir, mengimplementasi pembangunan infrastruktur secara bertahap dengan adaptasi yang konstan. Kesimpulan dari kearifan lokal sebagai aset pembangunan, yaitu menjaga dan juga mendokumentasikan pengetahuan iklim tradisional pada Desa Wonokerso, mengintegrasikan menggabungkan kearifan lokal dengan pendekatan pembangunan modern, mengembangkan potensi ekonomi dari pemahaman iklim yang mendalam, dan yang terakhir membangun masyarakat yang tangguh untuk menghadapi perubahan iklim di masa depan. Sekian pemaparan materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.